Salam olahraga, pemirsa TVR Sport dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ovi Putra Farin kembali hadir di hadapan Anda dalam program acara Dialog TVRI Sport. Di edisi kali ini kita akan membahas mengenai prestasi atlet catur Kota Palembang. Dan tentu saja telah hadir di studio bersama kami Bapak Kemas Ahmad Idam atau yang biasa dipanggil Cek Idam. Beliau adalah Ketua Percasi Kota Palembang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bang Ovi. Bagaimana kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Di sini kita akan membahas mengenai perkembangan atlet catur Kota Palembang Pak. Di mana catur ini adalah salah satu olahraga yang sangat menarik Pak ya. Dan sangat digemari juga bagi masyarakat. Bisa dijelaskan apa itu Pak Percasi dan perannya di Kota Palembang ini Pak? Ya, baik Bang Ovi. Jadi Percasi ini singkatan dari Persatuan Catur Indonesia. Nah, Percasi Kota Palembang khususnya di bawah naungan dari Percasi Provinsi Sumatera Selatan, dan itu juga ada PB pengurus pusat dari Percasi Indonesia. Nah, peran Percasi Kota Palembang khususnya di Kota Palembang itu mencari bibit-bibit unggul untuk mencari atlet-atlet yang untuk kita didik dan kita masukkan ke dalam jaringan di Percasi Kota Palembang sehingga mereka menjadi atlet yang berprestasi. Itu Bang Opi. Sejak kapan Pak Percasi Kota Palembang berdiri dan aktif membina atlet ini Pak? Percasi Kota Palembang ini diri dari tahun 1980-an ya, sudah ada di Kota Palembang. Dan sudah juga banyak atlet-atlet yang menjadi atlet nasional yang sudah dididik dan menjadi atlet yang berprestasi, khususnya membawa nama baik Kota Palembang. Nah, sampai saat ini Alhamdulillah Percasi Kota Palembang masih eksistensi untuk menjaring, memberikan bakat, minat kepada anak-anak yang junior. Kita menjadikan atlet-atlet yang berprestasi dan membanggakan khususnya untuk warga Kota Palembang, gitu Bang Ovi. Untuk jenis permainan catur ini, Cik Idam ada berapa Pak? Ada berapa jenis? Banyak. Permainan catur ini ada kategori catur kilat. Catur kilat. Nah, catur kilat itu dia permainannya cepat dengan waktu 3-5 menit. Nah, terus ada lagi catur cepat. Catur cepat. Catur cepat ini waktunya 10-60 menit. Dan ada lagi catur standar. Catur standarnya di atas 60 menit. Dan ada juga lebih banyak yang diminati masyarakat, khususnya itu catur tradisional yang mereka tidak memakai waktu. Oh, bebas gitu Pak. Ya, bebas ya, bermain santai. Nah, dan catur ini juga salah satu yang digemari masyarakat karena tidak terlalu repot dan tidak terlalu mahal. Betul. Cukup dengan papan catur kita bisa bermain di bawah batang, di pinggir sungai, dimanapun. Karena permainan catur ini digemari oleh masyarakat dari kalangan rakyat sampai pejabat itu hobi bermain catur. Ya, dan catur ini sendiri memang permainan yang dibawa oleh kolonial Belanda di abad 19-an. Jadi masuknya ke Indonesia itu tahun 1915. Masuk ke daerah-daerah yang nasional dari Surabaya, Semarang, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, sehingga berdirilah inilah embrio daripada Percasi di tahun 1925. Kolonial Belanda ini mendirikan Persatuan Catur itu di Jogja. Dan Percasi sendiri berdiri itu di tahun 1948 ya. Dan diresmikan 17 Agustus 1950. Jadi 17 Agustus yang akan datang umurnya menjadi 75 tahun. Sudah cukup lama ya, sudah cukup lama untuk Percasi di Indonesia ini. Untuk atlet Pak, siapa saja atlet catur unggulan yang berasal dari Kota Palembang Pak? Nah, kita di sini banyak ya atlet-atlet. Saya ambil salah satunya. Ada Master Maksum. Master Maksum. Ya, Maksum ini beliau bisa bermain catur dengan istilah catur buta. Catur buta ini tanpa melihat bidaknya. Jadi beliau membelakangi bidak, tapi beliau menghafal langkah daripada bidak catur.
Jadi musuhnya melihat bidak, beliau tidak melihat. Nah ini salah satu betul-betul yang sudah memahami catur. Dan permainan ini sangat menarik ketika kita melihat. Dan itu musuhnya, lawannya itu lebih dari satu orang. Jadi bisa 3 catur yang dihadapi sama Master Maksum itu. Master Maksum. Ya. Untuk prestasi Master Maksum itu Pak? Sudah banyak ya. Beliau ini mewakili Sumatera Selatan, Kota Palembang. Karena mohon maaf ada disabilitas, beliau ada kekurangan, tapi mewakili Olimpiade mendapat medali emas. Medali emas. Ya, membawa beberapa kejuaraan nasional dan internasional. Sudah membawa Kota Palembang dan Sumatera Selatan di kancah nasional dan internasional. Dari atlet wanitanya Pak, apakah Palembang memiliki juga? Wanita ada beberapa wanita. Kemarin kita baru terbentuk Kopri ya, Persatuan Catur Kopri. Nah di sana ada atlet Ibu Nurmala Fitri. Kemarin beliau mendapatkan medali kejuaraan Kopri ya, mendapatkan medali perak. Perak Pak ya? Iya perak. Ya, ini kita perbanyak lagi atlet-atlet yang masih junior, ya wanita, masih kita didik untuk menjadi atlet-atlet yang berbakat untuk tingkat nasional ke depannya. Begitu. Kalau perkembangan atau pencapaian atlet di Kota Palembang dalam 5 tahun terakhir ini Pak, seperti apa Pak? Ya kemarin dari catatan yang kita catat di tahun 2023 ada Porprov di Kabupaten Lahad, kita mendapatkan 6 medali emas. Ya, kita kalah 1 medali dari Kabupaten Pali. Nah, Porprov di Kabupaten Muba yang akan dilaksanakan di bulan 10, bulan Oktober, kita akan mengirim 14 atlet dengan target 10 medali emas. Ya, dengan target 10 medali emas. Dan banyak lagi atlet yang kemarin ada kegiatan di Riau, namanya Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Kita mendapatkan 9 medali. 9 medali. Ya, 5 emas, 4 perak. Nah, itu pelaksanaan yang ada di Pekanbaru tahun 2023. Dan ini terus kita bina. Dan Percasi sendiri kita ada sekolah catur ya. Ya, di mana itu Pak? Sekolah catur itu ada di Jakabaring, di Wisma Atlet. Dan ada pendidikan catur itu ada di Seduduk Putih di Percasi Provinsi yang ada di sana. Jadi anak-anak yang berbakat bisa nanti ya anak-anak dari Kota Palembang ini baik dari sekolah SD, negeri, SMP, swasta bisa bergabung di Percasi Kota Palembang ini. Nah, bagaimana kami untuk mencari bakat anak-anak untuk berprestasi? Kami mengadakan beberapa event beberapa tahun ini. Ya, ada berapa event Pak? Iya, beberapa event. Karena terakhir O2SN itu diadakan 2010 terakhir Olimpiade Sekolah Negeri. Ya. Nah, jadi catur ini tidak masuk lagi di Olimpiade Sekolah Negeri ini. Harapan kami kepada pemerintah ke depan dengan adanya O2SN ini ya catur ini harus dimasukkan kembali supaya kami bisa melihat minat bakat anak-anak yang jadi atlet catur. Nah, tapi itu bukan menjadi problem Percasi pada saat ini. Kami terus mengadakan beberapa event dari siswa baik tingkat SD, SMP, SMA sudah kami lakukan dari tahun 2003, terakhir kemarin 2004 kami mengadakan. Nah, itulah untuk menjaring-jaring anak-anak atlet catur ke depan, gitu Mas Sofi. Kalau peran pemerintah daerah dan KONI Palembang dalam mendukung prestasi atlet catur ini seperti apa Pak? Ya, kita berterima kasih ya dengan pemerintah Kota Palembang, khususnya dari KONI. Nah, kita kerjasama dengan KONI. KONI ini memberikan fasilitas yang mahasiswa atau siswa yang berprestasi. Kita bekerjasama dengan Universitas IBA. Mereka memberikan beasiswa gratis S1. Tidak bayar sama sekali yang berprestasi. Khusus atlet catur yang ada di Kota Palembang. Dan peran pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palembang, ya memperhatikan kita melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan bekerja sama dengan KONI memberikan support
yang sudah diberikan selama ini. Begitu Mas Sofi. Kalau proses seleksi atlet dari Percasi untuk mengikuti kejuaraan itu seperti apa Pak? Ya, pertama kita mengadakan event-event. Setelah itu kita ada forecode kejuaraan kota. Terus ada select code, itu seleksi kota. Jadi baru ada lagi jurkot ya, kejuaraan kota. Kejuaraan kota ini jadi mereka betul-betul dari bawah, dari dasar Pak ya? Dari dasar. Nanti setelah kita seleksi mana yang bagus, ini untuk mewakili Kota Palembang. Makanya ada seleksi Kota Palembang dari kecamatan-kecamatan yang ada di 17 kecamatan ini kita pertandingkan. Jadi kecamatan mana yang menjadi lebih unggul, nah di situ yang kita ambil untuk menjadi mewakili Kota Palembang di kejuaraan nasional maupun di provinsi. Ya. Oke, baik, kita tahan sejenak perbincangan kita Pak. Ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog TVRI Sport. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Dialog TVRI Sport. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai prestasi atlet catur di Kota Palembang. Baik Bapak, kita melanjutkan perbincangan tadi mengenai ada berapa klub catur yang ada di Kota Palembang ini Pak? Di Palembang ini ada 15 klub catur. Masing-masing klub ini beranggotakan 6 sampai 30 orang. Itu tersebar dari Palembang Ulu dan seberang Ilir. Jadi 15 klub inilah salah satu ujung tombak kita untuk mencari atlet juga salah satunya. Karena dari sini mereka menginformasikan ke Percasi Kota bahwa ada anak-anak yang junior, berbakat, sehingga mereka bisa kita masukkan di seleksi-seleksi untuk kejuaraan-kejuaraan tingkat kota dan provinsi dan sampai nasional. Itu. Jadi ada 15 klub. Terus seberapa besar kontribusi pelatih lokal terhadap prestasi para atlet Pak? Nah, pelatih ini memang ada pelatihan dari PB Percasi, khususnya dari pusat. Mereka akan meminta pelatih-pelatih yang direkomendasikan dari Percasi Kota, kita kirimkan ke provinsi, dari provinsi merekomendasi ke pusat, mereka akan dididik dan dilatih. Banyak sudah pelatih-pelatih yang bersertifikasi nasional mengajar di Kota Palembang. Itu. Ada berapa Pak? Sekarang ini lebih kurang ada 20 ya. 20 ya? Ya, 20. Terus semboyan Percasi? Semboyan Percasi ini ada Gen Unasumus. Jadi Gen Unasumus ini semuanya keluarga. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Ketika kita bermain catur, ya tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, namanya semua, Pak, ya? Olahraga. Tetap menjunjung satu sportivitas yang kita lakukan. Nah, itu di catur. Event yang sudah dijalani selama 2025 ini Pak, selain tadi ada Porprov, apalagi Pak? Sudah puluhan ya. Sudah puluhan, ya. Apa saja? Kemarin kita difasilitasi oleh PLN Iconet yang ada di Demang. Itu kejuaraan siswa. Terus ke Jurkot. Sudah kita laksanakan juga. Terus lagi ada kemarin yang terakhir Bang Aju Cup. Bang Aju Cup yang keempat. Jadi tahun keempat. Setiap tahun Pak? Iya, setiap tahun. Nah, yang nanti di tahun 2025 ini bulan 11 itu ada Ceidaham Cup. Ceidaham Cup ya. Ya, kita yang mengadakan Ceidaham Cup yang keempat. Kita terbuka untuk nasional. Ya, akan diadakan di Kota Palembang. Nah, ini makanya kami berterima kasih dengan TVRI hari ini sudah mengundang kami. Ini paling tidak salah satu yang bisa kita iklankan bahwa akan ada Ceidaham Cup yang keempat. Nah, Ceidaham Cup yang ketiga di tahun 2024 kemarin kita sudah membuka khusus Sumatera ya. Tapi di luar dugaan kita ada yang datang dari Jakarta, dari Bandung. Dari luar karena ya berminat catur ini betul-betul banyak di Indonesia ini. Event-event yang nasional ini harapan kami
ke depan tidak di Kota Palembang saja, di daerah-daerah lain untuk meningkatkan minat atlet supaya hasil daripada pairing, nilai-nilai ini bisa dilihat gitu. Tambah diasah bertanding, mentalnya anak-anak khususnya yang junior semakin baik ke depan. Begitu, Mas. Nanti Cik Idam tadi ada jenis apa saja Pak catur ini dilombakan? Tradisional atau cepat? Cik Idam ini lebih ke catur cepat, tapi kelasnya ada junior, ada yang dewasa dan veteran. Jadi veteran ini di atas umur 50. Lalu yang junior ini anak-anak yang di bawah umur 20 tahun ya. Nah, itu kategorinya. Jadi kemarin yang tahun 2024 itu jumlah peserta 185. Nah, mungkin di tahun 2025 ini semakin banyak. Semakin banyak, Pak. Semoga. Ya, semoga. Mudah-mudahan, Mas. Ya. Kendala yang dihadapi atlet catur Palembang dalam meraih prestasi apakah ada Pak? Kendala mereka, Pak? Ya pasti ada lah ya, beberapa kendala. Segala sesuatu permainan ini pasti ada satu kendala. Makanya Percasi Palembang memfasilitasi tempat. Otomatis kan kita kendala tempat itu ya harus ada. Makanya Palembang ini ada sekretariat Percasi Kota Palembang itu ada di SW Subekti di Simpang 4 PIM. Nah di sana kita mengasah anak-anak untuk latihan terus. Untuk persiapan Perprov yang ada di MUBA di bulan 10 ini tinggal 2 bulan lagi. Ya, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Ya, makanya tempat ini fasilitasnya memang harus disiapkan. Ya, karena AC ya supaya anaknya lebih nyaman bermain. Alhamdulillah kita lengkapi itu. Sudah lengkap Pak? Ya, itu salah satu kendala yang dihadapin anak-anak. Ya. Kalau dari support dari pemerintah kota sudah sangat ya, untuk pastinya dari KONI, dari Pemuda dan Olahraga sudah mensupport catur kita. Makanya ke depan harapan kami dengan pemerintah catur ini dimasukkan di O2SN supaya untuk penjaringan atlet-atlet ini lebih enak. Lebih nyaman. Ya, kalau Percasi sendiri nanti tidak terjangkau tanpa bantuan stakeholder yang ada. Betul. Dan jangan lupa libatkan Percasi. Ketika misalnya ini TNI ulang tahun diadakan, kami siap Percasi Kota akan memfasilitasi dari caturnya, dari jamnya, supaya ya catur ini lebih hidup lagi di Kota Palembang khususnya. Betul. Untuk di Palembang sendiri Pak, tadi balik lagi ke wasit, itu sudah berapa banyak Pak wasit yang bersertifikat tadi Pak? Wasit Palembang ini banyak ya, yang sudah WSN namanya, wasit nasional. Jadi sudah standar nasional. Mereka bisa melihat dan menjadi juri di catur, karena catur ini wajib ada wasit. Setiap pertandingan memang harus ada wasit yang menentukan. Ketika orang salah melangkah, itu ada sanksi pastinya. Nah ini wasit yang akan memberikannya. Nah jumlahnya itu lebih kurang ada 30-an wasit yang sudah mendapatkan sertifikasi dari PB Percasi Pusat. Gitu Bang. Bagaimana strategi Percasi untuk menarik minat generasi muda Pak agar ya, ingin bermain catur ini Pak? Ya kita akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ya, khususnya akan masuk ke sekolahan-sekolahan, lalu bisa catur ini menjadikan satu olahraga yang bisa dikenalkan. Karena dengan majunya teknologi, anak-anak sekarang ini sudah lebih bermain handphone ya. Betul sekali. Nah, tetapi catur ini kan kita bisa daring ya bermainnya. Online. Ya, daring itu bisa online. Betul. Walaupun tidak ada yang kita hadapi, tetapi melalui dunia maya kita bisa bertanding dengan teman-teman yang ada di luar negeri, yang ada di daerah lain. Nah, itu lebih banyak untuk mengasah bakat kita. Nah, salah satunya kita masuk ke sekolah-sekolahan, universitas-universitas untuk mengenalkan bahwa catur ini ada di Kota Palembang. Itu Bang. Ya. Target jangka pendek dan jangka panjang Percasi Pak, seperti apa Pak? Ya, jangka pendeknya tadi pastinya kita setiap tahun mengadakan event ya. Nggak bisa, tetap harus ada event-event ini. Sudah banyak yang membantu dari perusahaan BUMN ya menjadi sponsorship kita.
dan terus juga ada pengusaha-pengusaha yang peduli dengan catur. Ya, jangka panjangnya itu kita menjadikan atlet-atlet, ya. Kita harus ada regenerasi. Ya, karena atlet-atlet yang sudah ada ini sudah menua, harus ada yang junior melapiskan itu ke depannya. Pesan untuk masyarakat Palembang agar lebih mendukung olahraga catur, Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini catur ini menjadi kesenangan rakyat. Kita ada camp yang di 27 Ilir. Ya. Setiap hari itu ada permainan catur. Hampir setiap hari, Pak? Setiap hari, sampai ada anak. Itu di tempat PMP Udin, ya. Tempatnya di 27 Ilir. Jadi minat bakat masyarakat Palembang ini sudah ada untuk bermain catur. Dan klub-klub itu setiap hari bermain. Setiap hari bermain? Iya, mengajak masyarakat sekitar, yang melihat-melihat, akhirnya mereka menjadi satu hobi. Ya, nanti kita berikan event, mereka kan akan mengasah. Dengan adanya event ini menarik, dengan hadiah yang menarik, mereka tahu siapa musuh yang akan kami hadapi. Nah, kalau tidak ada event, mereka tidak akan tahu berapa kuat kekuatan mereka bermain catur ini. Karena ini strategi, mengasah otak, ya, begitu. Mungkin terakhir Pak, harapan untuk para atlet nanti yang akan bertanding di Porprov lah, gitu Pak. Ya, pastinya kita terus melatih. Kami dari Percasi Kota Palembang terus melatih kepada atlet-atlet dan mensupport segala sesuatunya supaya mengharumkan nama Kota Palembang. Mudah-mudahan 10 emas yang kami targetkan itu bisa tercapai. Siap, Pak. Ya, jadi lebih baik dari tahun 2023 yang sudah kita dapatkan 6 medali emas. Nah, di tahun ini itulah tadi. Pastinya support itu yang penting dari Percasi Kota Palembang, dari seluruh pengurus. Kami berharap dari Kota Palembang, pemerintahnya, dari KONI, sehingga seluruhnya cita-cita kita ini membawa nama harum Kota Palembang ke depan. Baik, terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak di studio. Semoga catur akan terus maju dan lebih baik lagi. Ya, betul. Baik, terima kasih pemirsa telah bersama kami selama 30 menit ini. Saya Ovi Putra Farin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam olahraga.